Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Today we will do a presentation on AC generator. Group 10. Our group members are Fuad Mustafa, Maulana Arfi Bantara, Mistisya Ahnaf, and myself, Jamar Sunan Yuda. We made this presentation to fulfill the achievement of electrical and electronic engineering class. In this presentation, we will talk about what is an AC generator and its application in lab. The diagram shows a single alternator. The coil is rotated in the magnetic field. Current is induced in the rotating coil. Slip ring connected to the coil braces make continuous contact between the external circuit and the slip ring. Current flow in the external circuit. The AC generator. An alternating current generator is a device that produces a potential difference. A simple AC generator consists of a coil of wire rotating in a magnetic field. Coils use a tip of AC generator called an alternator to keep the battery charged and to run the electrical system while the engine is working. The alternator, the diagram shows a silver alternator. Alternator output on a graph. The output of an alternator can be represented on a potential difference time graph with potential difference on the vertical axis and time on the horizontal axis. The graph shows an alternating curve. The maximum potential difference or current can be increased by increasing the rate of rotation, increasing the strength of the magnetic field, increasing the number of turns on the coil. The diagram shows for different positions of the coil alternator and the corresponding potential different ranges. A. The coil is a zero degrees. The coil is moving parallel to the direction of the magnetic field, so no potential difference is induced. B. The coil is at 90 degrees. The coil is moving at 90 degrees to the direction of the magnetic field, so the induced potential difference is at its maximum. C. The coil is at 1080 degrees. The coil is moving parallel to the direction of the magnetic field, so no potential difference is induced. D. The coil is at 2070 degrees. The coil is moving at 90 degrees to the direction of the magnetic field, so the induced potential difference is at its maximum. Here, the induced potential difference is in the opposite direction to what it was at B. A. The coil is 360 degrees. It is back at in start point. Having done a field rotation, the coil is parallel
to the direction of the magnetic field, so no potential difference is indoors. Selanjutnya, klasifikasi motor listrik berdasarkan pasokan input, konstruksi, dan mekanisme operator. Pada motor listrik, berdasarkan pasokan input dibagi menjadi dua, yaitu motor arus bolak-balik atau AC dan motor arus arah atau DC. Pada motor arus bolak-balik atau AC dibagi menjadi dua, sinkron dan induksi. Pada induksi dibagi lagi menjadi dua fase, yaitu satu fase dan tiga fase. Sedangkan pada motor arus arah atau DC dibagi menjadi dua, yaitu separately excited dan self-excited. Pada self-excited itu sendiri dibagi menjadi tiga menurut mekanisme operator, itu seri, campuran, dan shunt. Pengertian dari generator AC. Generator arus bolak-balik atau biasa disebut sebagai alternator atau generator AC atau juga generator sinkron adalah suatu sistem yang menghasilkan tenaga listrik dengan masukkan tenaga mekanik. Jadi di sini generator berfungsi untuk mengubah tenaga mekanik menjadi tenaga listrik. Alat ini sering dimanfaatkan di industri untuk menggerakkan beberapa mesin yang menggunakan arus listrik bolak-balik sebagai sumber penggeraknya. Namun dalam kenyataannya, komponen generator seperti rotor yang ada pada generator adalah magnet dan statornya sendiri adalah kumparan. Selanjutnya, jenis-jenis generator arus bolak-balik dibagi menjadi dua, generator arus bolak-balik satu fase dan generator arus bolak-balik dua fase. Generator satu fase yang mana dalam sistem melilitnya hanya terdiri dari satu kumparan yang hanya dilukiskan dengan satu garis, dan dalam hal ini tidak diperhatikan banyaknya lilitan. Sedangkan pada generator tiga fase, generator di mana dalam sistem melilitnya terdiri dari tiga kumparan, yang mana kumparan tersebut masing-masing dinamakan lilitan fase. Selanjutnya, prinsip kerja generator. Prinsip dasar generator arus bolak-balik menggunakan hukum Faraday yang menyatakan jika batang penghantar berada pada medan magnet yang berubah-ubah, maka pada penghantar tersebut akan terbentuk gaya gerak listrik, atau secara singkat dapat dijabarkan sebagai berikut. Bila mana rotor diputar, maka lilitan kawatnya akan memotong gaya-gaya magnet pada kutub magnet, sehingga terjadi perbedaan tegangan. Dengan dasar inilah timbullah arus listrik. Arus melalui kabel atau kawat yang kedua ujungnya dihubungkan dengan cincin geser. Pada cincin-cincin tersebut menggeser sekat-sekat sebagai terminal penghubung keluar. Selanjutnya yaitu prinsip kerja generator AC satu fase. Generator AC satu fase berbeda cara kerjanya dengan generator AC tiga fase, di mana pada generator AC tiga fase untuk belitan statornya terdapat tiga belitan yang menghasilkan medan putar, dan pada rotor sangkar terjadi induksi dan interaksi torsi yang menghasilkan putaran. Sedangkan generator satu fase memiliki dua belitan stator, yaitu belitan fase utama, belitan U1, U2, dan belitan fase bantu, belitan Z1, Z2. Lihat pada gambar di bawah berikut.
Selanjutnya, prinsip kerja generator AC 3 fasa. Tegangan AC 3 fasa dibangkitkan pada mesin sinkron kutub internal pada 3 komparan stator yang diset sedemikian rupa sehingga membentuk beda fasa dengan sudut 120 derajat. Untuk gambaran sederhana hubungan komparan 3 fasa dengan tegangan yang dibangkitkan diperlihatkan pada gambar di bawah ini dengan rumus NS sama dengan 120 F per P. Gambarnya sederhana komparan 3 fasa dan tegangan yang dibangkitkan. Pada rotor kutub sepatu flux terdistribusi sinusoidal didapatkan dengan mendesain bentuk sepatu kutub. Sedangkan pada rotor silinder, kumparan rotor disusun secara khusus untuk mendapatkan flux terdistribusi secara sinusoidal. Untuk tipe generator kutub internal pole generator, suplai DC yang dihubungkan ke kumparan rotor melalui slip ring dan sikat untuk menghasilkan medan magnet merupakan ekstasi daya rendah. Jika rotor menggunakan magnet permanen, maka tidak slip ring dan sikat karbon tidak begitu diperlukan. Besar tegangan generator bergantung pada 1. Kecepatan putaran, 2. Jumlah kawat pada kumparan yang memotong flux, 3. Banyak flux magnet yang dibangkitkan oleh medan magnet, 4. Konstruksi generator. Bagian utama generator arus bolak-balik. Yang pertama yaitu stator dan rotor. Stator merupakan bagian diam dari generator yang mengeluarkan tegangan bolak-balik dan terdiri dari inti kumparan, poros, cincin geser, dan sikat-sikat. Rotor merupakan bagian bergerak yang menghasilkan medan magnet yang menginduksi ke stator. Rangka stator yang merupakan salah satu bagian utama dari generator yang terbuat dari besi tuang, dan ini merupakan rumah dari semua bagian-bagian generator. Kutub utama beserta belitanya, kutub-kutub pembantu beserta belitanya, bantalan-bantalan poros. Selanjutnya adalah bagian-bagian struktur generator AC. Nah, ini adalah gambar komponen-komponen yang menyusun generator AC. Lanjut saja, karakteristik generator AC. Medan magnet pada generator dapat dibangkitkan dengan dua cara, yaitu dengan magnet permanen, yang kedua dengan magnet remanen. Generator listrik dengan magnet permanen sering juga disebut magnetodinamo. Karena banyak kekurangannya, maka sekarang jarang digunakan. Sedangkan generator dengan magnet remanen menggunakan medan magnet listrik, mempunyai kelebihan di antaranya yaitu medan magnet yang dibangkitkan dapat diatur. Penggunaan generator 1. PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Pada PLTA, generator digerakkan oleh tenaga air. Cara kerjanya yaitu air ditambah pada pemadam dan dialirkan melalui pipa ke turbin generator dan memutar mesin tersebut sehingga generator bekerja. 2. Pembangkit listrik tenaga angin. Kincir angin dihubungkan ke turbin generator. Bagaimana cara kerjanya? Ketika kincir berputar di tiup angin, turbin juga ikut berputar dan menggerakkan generator. Ketiga adalah dinamo. Dinamo adalah generator kecil yang biasa dipasang pada kendaraan sepeda, motor, atau mobil. Dinamo sepeda, turbinnya diputar dengan menggunakan roda sepedanya. Nah, sekian teman-teman presentasi kami mengenai generator AC. Jika ada pertanyaan, jangan lupa isi pada kolom yang ada ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.